warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel YouTube Nyonya Robert. Nah, di video kali ini saya akan berbagi resep membuat jadah atau tetel ya kalau di Jawa Timur namanya. Nah, uniknya di sini saya menggunakan kelapa kering karena di sini susah dijumpai kelapa basah. Jadi tetel ala TKW itu pakai kelapa kering dan santan. Nah, bahannya cukup mudah sekali. Di sini hanya kita siapkan beras ketan secukupnya. Nah, ini beras ketan yang kebetulan saya ada. Lalu kelapa kering dan santan, juga garam. Nah, di sini untuk takaran ketannya tidak saya takar ya, kira-kira saja karena saya adanya segini. Dan kelapa saya menggunakan satu bungkus ini 300 gram. Ini saya gunakan semua. Dan santan ini nanti saya lihat ini boleh, kalau santannya lebih banyak lebih gurih. Nah, santannya lebih banyak lebih gurih. Jadi kita lihat ini untuk menggunakan santan seberapa ya. Ini 400 cc. Ya, 400 ml di sini. Itu peyok. Nah, sekarang kita cuci beras ketannya, dicuci lalu direndam kira-kira 20 hingga 30 menit atau setengah jam ya. Oke, kita cuci dulu, lalu kita rendam, lalu kita masak. Oke, kita mulai. Yuk, saksikan video saya. Nah, ini setelah dicuci, kita diamkan dulu 20 hingga 30 menit. Nah, jadi tunggu sampai 30 menit ya. Saya pakai 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit. Ini sudah 30 menit, jadi saya tiriskan dulu ya. Nah, ini beras ketan setelah kita tiriskan, kita campur dulu dengan kelapa. Nah, ini kelapa keringnya kita campur satu bungkus semua ya. Ini kalau di Indo itu lebih enaknya itu kalau di Indo pakai kelapa segar, kelapa parut yang segar. Nah, ini juga garam. Garamnya dimasukin, kita campur hingga benar-benar merata. Nah, ini sewaktu kita sudah mencampurnya seperti ini, sana disiapkan air ya, didihkan air untuk mengukus. Jadi ketika beras ketannya masuk dalam kukusan itu dalam keadaan air sudah mendidih. Ini saya pakai trik karu angin. Ini saya masukkan ke sini, saya menggunakan sarangan seadanya buat ngukus. Nah, ini kebetulan pas banget dengan dandang yang saya punya. Nah, ini ketika mengukus setengahnya dikasih lubang. Jangan nggak boleh ditekan-tekan ya. Ini kasih rongga gitu biar lebih mudah matang. Jangan ditekan-tekan karena kalau padat itu agak susah matangnya ketannya. Soalnya ketan kan pekat banget itu. Nah, kasih lubang seperti ini. Nanti kita kukus, nunggu airnya belum mendidih. Nah, ini airnya sudah mendidih. Saya masukkan ketannya. Lalu kita tutup. Api sedang ya. Api sedang 25 menit. Oke, kita tunggu 25 menit. Nah, oke, sekarang sudah 25 menit. Sekarang saatnya kita matikan api.
Kita matikan api. Nah, lalu kita buka. Nah, saat inilah namanya karu angin. Akan saya tambahkan santan. Di sini itu 25 menit itu tadi kan nggak ada air sama sekali, cuman direndam 30 menit gitu ya. Jadinya ada masih putih-putih itu berasnya. Jadi ini setengah matang ya. Nah, sekarang kita angkat dulu. Nah, setelah kita angkat, lalu saya tuang di sini biar lebih mudah saya mencampur mengaduknya. Nah, saat ini kita tambahkan santan. Nah, saat ini kita tambahkan santan lalu aduk rata. Ini semakin banyak santan dan kelapanya itu lebih gurih ya, makin gurih. Nah, untuk saat ini ketannya sudah dicampur dengan santan ya, ketan setengah matang tadi dicampur dengan santan. Kita tutup jangan dimasak dulu ya, diistirahatkan dulu. Kita diamkan 10 menit. Ini setelah 10 menit kita kukus lagi ya. Nah, jangan lupa sebelum kukus itu kasih lubang di tengah. Nah, ini air keadaan mendidih lagi ya, masih mendidih. Kita masukin lagi, kita tutup. Kita tutup dengan lalu api sedang selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit kita angkat. Ini tadi nah, sekarang kita siapkan di sini, siapkan plastik. Untuk netel. Nah, namanya ini tetel karena ditetel-tetel. Nah, setelah semua dituang lalu kita tetel. Nah, kebetulan saya punyanya blender, jadi pas banget ya buat netelnya. Nah, kita tetel hingga benar-benar halus dan menjadi padat. Nah, sebaiknya waktu netel ini ketannya dalam keadaan panas, jadi lebih mudah untuk ditetel dan tidak keras. Nah, ini sudah mulai lembut. Kita terus tetel hingga lebih lembut lagi. Nah, ini setelah lembut gini selesai ya. Tadinya kan penuh itu ketannya, sekarang menjadi setengah panci gitu. Nah, ini sekarang saya tutup untuk dikipas biar lebih cepat dingin, tapi dalam keadaan tetap di dalam plastik supaya luarnya tidak kering. Nah, jadi ini saya kipas dulu ya, nanti sore digoreng. Nah, ini sudah boleh dipotong, cuman agak anget-anget gitu. Tadi saya kipas ternyata kipasnya dimatiin. Nah, ini karena agak empuk, jadi ini saya bungkus plastik, saya lumuri minyak sedikit biar nggak lengket ya. Tuh, jatahnya itu cakep banget. Nah, ini kita potong menurut selera masing-masing ya. Mau digoreng, ini sebenarnya dimakan seperti ini juga enak, tapi lebih wangi lagi kalau digoreng. Kesukaannya itu digoreng. Mari kita goreng dulu. Nah, di sini minyak sudah panas ya. Saya siapkan sudah minyak panas. Ini tangan saya bersih, jadi ini dibuat satu-satu lalu digoreng. Oh, ini enak banget loh, kenyal. Kenyal banget, lembut. Ini buat camilan di sore hari sambil ngopi.
Nah, ini kita balik setelah agak kekuningan. Ini kalau santannya banyak itu ya digoreng langsung terpisah-pisah gitu, juga tidak terlalu banyak santan atau air. Kalau terlalu lemas itu terlalu banyak air, itu digoreng bisa lengket menjadi satu dan kurang santan ya. Jadi kalau kelapa dan santannya cukup, itu digoreng tidak saling menempel. Nah, kalau santannya kurang itu dipisahin tuh susah, karena tepung-ketan kan sangat lengket ya. Nah, ini nanti setelah kekuningan kita angkat. Nah, ini kira-kira sudah seperti ini, kita angkat, kita tiriskan. Nah, inilah jadinya tetel goreng atau jadah goreng, resep dari saya. Nah, bagi teman-teman terutama TKW yang di Taiwan, jika kangen dengan makanan tradisional kita Indonesia, bisa membuatnya sendiri. Nah, kelapa kering juga bisa dijumpai di toko-toko terdekat Anda bekerja. Juga ada santan di toko Indo. Nah, kita bisa membuatnya sendiri. Jangan menunggu kita pulang ke Indonesia baru kita makan jadah ya. Jadi kita bisa membuatnya sendiri. Dan ini rasanya enak banget, pas banget, asin gurih. Asin gurihnya juga tidak terlalu banyak air dan jadinya sangat bagus, sangat sempurna. Saya jengkong. Nah, ini sekarang saya icipin dulu ya. Saya ambil yang kecil. Ini masih agak hangat dan panas. Jadi nggak panas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain ya. Rasanya itu perutnya di luar, di dalamnya itu kenyal empuk gitu. Karena ini terbuat dari beras ketan ya. Sangat enak dan wangi banget, ketannya wangi. Juga dari santan dan kelapanya. Selamat mencoba. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan di like, subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih. Ini resep saya taruh deskripsi. Ini majikan sangat menyukainya. Yuk sekarang kita ikut eater. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.